Kenapa di akhir tahun ini banyak sekali terjadi bencana alam ataupun musibah? Sebabnya ada dua hal. Yang pertama, banyaknya hafalat, perayaan-perayaan yang mereka rayakan lahirnya anak Tuhan, kata mereka, na'udzubillah. Langit nggak akan ridho, bumi nggak akan ridho, gunung-gunung pun nggak akan ridho. Allah SWT berfirman, takadu samawatu yatafattarna min. Hampir saja langit itu membelah gara-gara ucapan-ucapan Bani Adam yang zalim. Dan bahkan bumi-bumi itu juga hampir membelah. Dan gunung-gunung itu hampir runtuh, meletus. Kenapa? Sebabnya anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim bahwasanya Allah memiliki anak, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, maka terjadi bencana alam berupa gunung meletus, kemudian berupa banjir bandang, berupa juga langit-langit dengan menurunkan hujan-hujannya, na'udzubillah. Mau sampai kapan kita itu biarkan klaim-klaim seperti itu, na'udzubillah. Sebab yang kedua adalah karena penambangan hutan yang secara zalim dilakukan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahar. Ada banyak sekali kerusakan di atas daratan ataupun di lautan. Sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas. Karena tangan-tangan manusia yang zalim, na'udzubillah. Dan ingat, ketika Allah turunkan azab, itu tidak hanya menimpa orang zalim saja, bahkan yang taat, yang muslim pun juga akan kena. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dari sebuah azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, semuanya merata kena, semuanya merata kena. Maka dari itu hendaknya kita muhasabah diri, jangan sampai kita ini bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal di akhir tahun. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menganjurkan silahkan orang Nasrani di Saudi untuk merayakan Natal. Dan toko-toko kue di Riyadh, di Dammam, dan di Al-Khobar menjual kue-kue Natal yang notabene pemiliknya orang Islam. Saya tantang kepada Khalid Basalamah, berani nggak memprotes kepada Raja Saudi? Nggak ada yang berani, Pak. Padahal mereka alumni Saudi semua, alumni Madinah, alumni Mekah. Nggak ada yang berani protes, karena takut mereka. Mereka takut kalau ke Saudi mereka bisa dipenggal itu kalau melawan raja. Mereka orang Indonesia, tapi ketika mereka bersekolah, itu kan dibayar oleh pemerintah kerajaan Saudi untuk beasiswa ke Arab Saudi. Dan ketika pulang ke Indonesia, mereka diberi ransel-ransel ideologi untuk disebarkan di sini. Sementara ideologi yang hari ini mereka sebarkan di Indonesia bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sekarang. Asli 100%. Perkenalkan, nama saya Bernard Jogja. Aku raiso ngomong akeh karo santun karo agamis karo nasionalis. Karena prinsipku Bhinneka Tunggal Ika. Kowe sapa wae, kelompok apa wae, saka ngendi wae sak karepmu urip ning Jogja. Bebas, wong Jogja kuwi santun, semanak. Ngomongnya bapak-bapak pengayomi, aku mewakili gali-gali Jogja. Maaf, sak karepmu arep nyambut kaya apa wae, arep nyekel lahan ngendi wae, ning aja ngimpi ngerusak tatanan falsafah tuntunane wong Jawa sing ning Jogja. Wong Jawa ora ngerti, ora kenal Bung Karma, kenale mung Tinenono. Wong Jogja isih akeh wong kedel. Ilmu apa wae dijupuk saka ilmu agama, ilmu urip. Isih misteri juga wih, jadi angel dipedek, jadi ojo ngimpi ngawur, mendungi bapak-bapak pengayom
TNI Polri sak geleme dhewe. Seolah-olah nganti kok ora ana sing wani. Ora asu to kok. Ya, betul. Jogja kae wong murah. Jogja ora butuh wong nyasar, wong nasar, wong ngabur. Karena ning Jogja iki kabeh wong urip. Ora mung Indonesia, ora mung suku ngendi. Amerika dengan Libanon urip ning kene ono. Wes aku mengarep sendiri wae nek pisan meneh. Demo 1 Desember. Rusuh. Hanya satu cara untuk mengatasinya. Musnahkan UPM. Itu aja. Iya dong. Kita pakai teori Genghis Khan. Saat jelai tumbuh di semak belukar, hanya satu cara untuk mengatasinya. Musnahkan. Musnahkan. Itulah kenapa Genghis Khan mampu menguasai dan mempersatukan bangsa Moro. Datanya di mana ya, Ruth ya? Masalah Arab Saudi itu tidak memakai hukum Islam lagi. Jadi negara Kristen ini sudah banyak maksiatnya, banyak kejahatannya, miskin pula dengan minyak. Nah ini dia. Wanita Arab Saudi kini tak wajib hijab. Gaya rambut cepak jadi tren. Nah, sudah. Dan itu dibuktikan dengan video-video dan masih banyak lagi. Artinya Pak Ustadz, jangan kita bertakiyah lah. Gitu ya, jangan kita bertakiyah. Datangi duta besar Arab Saudi sekarang. Atau besok. Di Arab Saudi perempuan tidak wajib pakai jilbab, banyak yang rambut cepat. Nah berikutnya, negara yang menerapkan hukum Islam itu damai. Orang Palestina aja nggak diterima mengungsi di Arab Saudi. Mereka mengungsi kemana? Ke negara Kristen. Ke Eropa. Nah siapa yang menunjukkan ajaran kasih? Apakah orang Palestina, orang dari Gaza itu diizinkan mengungsi ke Arab Saudi? Mimpi. Justru yang menampung orang-orang Islam yang korban dari perang itu negara-negara Kristen. Harusnya Pak Ustadz bersyukur dong. Yesus sudah mengajarkan ajaran kasih itu. Atau Mesir, apakah negara Mesir yang negara Islam mau menerima pengungsi Palestina? Mimpi Pak Ustadz. Sedangkan perbatasannya aja ditutup. Mereka nggak dikasih nyebrang. Justru orang-orang negara Kristen lah yang membantu Islam. Contoh seperti Ka'bah Arab Saudi yang mau dirudal Houthi. Bukankah Amerika yang membentengi Arab Saudi? Kalau enggak udah kena rudal itu Ka'bah oleh Houthi dari Yaman. Kenapa Pak Ustadz tidak mau bersyukur dengan Tuhan Yesus? Yang menolong orang Islam selama ini di dunia kan negara-negara Kristen. Inggris, Amerika. Contoh yang memberi bantuan ke Indonesia misalkan. Apakah ada bantuan ke Indonesia dari negara Islam? Contoh seperti pinjaman dan lain-lain. Mimpi dari Taliban, dari Afghanistan. Ada nggak orang kita pernah minjam uang, negara kita pernah minjam uang ke negara Islam, ke Afghanistan yang bersyariat Islam? Nggak ada. Justru kita selalu minta tolong kepada negara Kristen, tapi tak tahu bersyukur. Nah kayak gini kawan-kawan. Maka keluarlah ucapan-ucapan yang berbau emosi, tak tahu diri. Bukankah fasilitas infrastruktur yang kita pakai di negara ini buatan kafir? Ketika Amerika mundur dari Afghanistan, orang-orang Islam di Afghanistan menetes air mataku ini. Orang-orang Islam di Afghanistan itu terancam. Apakah mereka kabur ke Arab Saudi? Tidak. Ke Eropa, ke Amerika. Apakah ada pesawat dari Islam yang membawa orang Afghanistan itu, orang Islam itu keluar dari negaranya? Enggak. Amerika yang bantu. Tahu dirilah sedikit. Baru kemarin gangguin candinya umat Hindu, sekarang gangguin gerejanya umat Kristen. Pria bersorban dan bergamis ini sengaja di depan gereja GKI Kalimantan Barat kumandangkan azan dan sholat di depan pintu gereja. Ada aja ya inovasi umat yang katanya lakum dinukum waliyadin ini. Teorinya sih untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi prakteknya untukku agamaku, agamamu aku ganggu. Orang Natalan diganggu. Candi agama Hindu diganggu. Di Eropa jadi imigran bikin marah warga asli di sana. Di negara-negara Islam sendiri di Timur Tengah selalu perang saudara.
Jadi damainya di mana? Kalau kata penyanyi lawas Ebit Gade, mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Muslim, suami Konghucu, 3 anak kita Kristen. Loh, malah menyilang nih. Bingung kan? Bingung kan? Awalnya bagaimana? Sekolahin dia di sekolah yang Islam, Bang. Waktu kecil itu? Iya. Heeh. Benar-benar sekolah Muslim, bukan umum. Heeh. Tapi anakku mendapatkan perlakuan yang nggak enak lah. Oh, Jadi dia diskriminatif. dibully. Akhirnya dia mempunyai trauma. Dan aku akhirnya sekolahkan dia itu ke sekolah Kristen. Tapi aku cek dulu tuh sekolah itu. Ternyata ada Islam juga di dalamnya. Makanya aku nggak worries gitu loh, Bang. Ya, Karena banyak Islam juga. Ya. Dia masuk sekolah di situ 2 tahun, tiba-tiba dia bilang, "Mama, aku kayaknya lebih nyaman di Kristen." Aku langsung shock, Bang. Aku langsung nangis gemetar. Tapi aku nggak bisa paksa mereka, Bang. Dia mempunyai hak untuk memilih. Terus aku mencoba untuk tidak nangis. Aku bilang, apapun keyakinan yang kamu pilih, Mama setuju. Asal kamu tetap takut sama Tuhanmu, Tuhan yang kamu yakini sekarang. Mau bagaimanapun itu, kamu tetap anak Mama. Akhirnya itu berapa dari 3 anak itu yang masuk? 3-tiganya. 3-tiganya? Allah. Nanti ada panitia padang mahsyar. Panitia hari kiamat itu ada loh. Ada panitianya. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Nabi SAW punya telaga, semua diminumkan daripada air dari tangannya Nabi SAW. Pada saat itu keluarganya Nabi juga menolongi untuk membantu memberikan minum kepada umatnya Nabi SAW. Bajunya Habib Rahman Sekap kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir. Allah, 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 Allah. Dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya jalan. Tak, tak. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin. Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi. Dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah. Saya mengucapkan tanggal 25 Desember itu adalah benar hari mu'alaf, tanggal mu'alaf dunia. Dan itu benar-benar halusinasi. Tapi bohong. Katanya tanggal 25 Desember adalah tanggal mu'alaf dunia. Dunia mana, guys? Dunia dalam negeri dongeng? Dunia halusinasi? Atau dunia hayalan saja? Sejak kapan tanggal 25 Desember itu adalah tanggal mu'alaf? Kapan? Butuh banget validasi. Ya. Sedangkan tanggal 25 Desember itu udah dari dulu itu adalah hari Natal. Ya. Kalau mau juga tanggal 25 Desember itu hari mu'alaf, ya nggak apa-apa. Saya dengan ini mengatakan bahwa tanggal 25 adalah hari murtadin dunia juga. Kenapa? Biar saja kalian mengatakan bahwa tanggal 25 itu adalah tanggal mu'alaf. Tapi saya juga jos melakukan bahwa orang-orang di luar sana, orang-orang kalian itu adalah orang-orang yang harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tanggal 25 ini baru nih ada 3 orang yang percaya kepada Yesus. Biasanya tuh di tanggal 25 Desember, pokoknya Desember ya, belum bulan Natal, itu banyak banget tuh drama-drama queen. Kayak anak gadis tau nggak? Kalau mau memang hari mu'alaf nggak apa-apa sih. Atau apa mau kolaborasi ya? Karena begini Pak,
Bu ya Bude, kalau tanggal 25 Desember itu adalah orang-orang Kristen lagi makan babi B2 gitu. Apa mau kolaborasi? Gimana? Oke ya. Musik itu haram. Lalu bagaimana orang-orang yang mencari nafkah dengan bermusik? Musik itu haram, kata Anak Soleh. Mari kita buktikan apakah benar perkataan Anak Soleh tadi. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas dirimu. Babi ku sendiri Nah, itulah tadi videonya, saudara. Sangat luar biasa sekali videonya. Kesaksiannya. Saudaraku yang menonton video ini, marilah kita tetap berakar kuat dalam iman kepada Kristus. Jangan goyah karena ombak dunia, tapi berdirilah teguh dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Kalau video ini memberkati Anda, jangan lupa bantu tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang dikuatkan dan tidak mudah disesatkan oleh dunia. Tetaplah setia, tetaplah beriman, karena Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 8, "Jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar.
Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.